الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وقائد المجاهدين الإمام المتقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله قد فاز المتقون. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak satu pun orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini senantiasa berbimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam sholatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istri. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di masjid ini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa tahun terakhir ini kita dihadapkan suatu persoalan yang sangat pelik dan rumit yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang mau tidak mau kita harus mengikuti irama perkembangan zaman. Dampak dan efek yang ditimbulkan bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita ketahui selama ini. Itulah yang disebut dengan bahaya dosa digital. Betapa luar biasanya dampak dan efek daripada dosa digital. Jangan lupa bahwa hidup kita, siapapun orang itu, entah dia seorang jenderal ataupun seorang kopral, apa dia seorang profesor ataupun SD tidak tamat, apakah dia seorang pejabat ataupun penjahat, semua sama mendapatkan jatah satu hari 24 jam atau 86.400 detik. Detik demi detik yang kita lewati dalam hidup ini bukan hanya sekedar dalam kehidupan biasa. Jangan lupa, kita pun juga menghabiskan detik-detik kita di dalam dunia yang disebut dengan dunia maya, dunia virtual, dunia digital, dunia yang sepi dari manusia, sepi dari kebisingan. Tapi jangan lupa, Allah dan malaikat pun menyaksikan apa yang kita lakukan.
Seorang pencuri ketika dia melakukan kejahatan dan dia tidak tahu bahwa pada saat dia melakukan kejahatan itu diawasi oleh kamera CCTV, pasti dia akan melakukan kejahatan itu dengan tenang, tidak merasa takut, dia merasa nyaman mengerjakan kejahatan itu. Padahal setiap langkah gerak-gerik dia, seluruh kegiatan kejahatan dia, semua terekam dengan jelas dan lengkap di dalam kamera CCTV. Begitupun kita di dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita memasuki dunia digital, betul tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan kita, tapi semua gerakan kita, rekam jejak digital kita tercatat dengan begitu rapi dalam sebuah memori yang suatu ketika akan dibuka dalam persidangan yang akan memberatkan timbangan dan keputusan daripada hakim. Itu soal dunia. Begitupun di dalam akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim meyakini bahwa ada sebuah kamera yang tidak terlihat yang akan merekam seluruh perbuatan mereka dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada satupun yang luput dari catatan, maka yang itulah insyaallah setiap perjalanan seorang muslim dia akan lakukan dengan hati-hati, tidak akan melanggar syariat, tidak akan melakukan kemaksiatan, sebaliknya dia akan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan perbuatan apapun yang dilakukan oleh kita manusia melainkan di sisi kita ada raqib dan atid. Ada malaikat pencatat kebaikan dan keburukan yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Dia akan mengikuti dimanapun kita berada. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mungkin inilah salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan al-fitnatu akbaru minal qatl, bahwa fitnah itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Betul, ketika orang melakukan dosa digital, dia tidak menumpahkan darah dengan jarinya, dia tidak menumpahkan darah dengan tangannya, tapi dia sudah merusak martabat dan harga diri orang lain melalui gerakan tangannya. Tanpa kita sadari, begitu mudahnya kita memforward pesan-pesan yang kita temukan dalam grup-grup yang ada di handphone kita, tanpa tabayun dan cek and recheck lebih dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 7 memberikan sebuah kewaspadaan kepada kita, memberikan satu panduan guideline kepada kita. Fa in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepadamu orang-orang fasik yang tidak jelas identitas, tidak jelas perilaku dan tidak jelas perbuatannya, fatabayyanu, mereka membawa berita dan informasi kepada kita, baik itu yang kita baca, kita dengar, fatabayyanu, hendaklah kita melakukan tabayyun lebih dulu, check and recheck. Jangan begitu dengan mudahnya kita memforward setiap pesan yang masuk ke dalam handphone kita, karena boleh jadi pesan itu adalah pesan yang justru memberikan mudarat kepada diri kita, bahkan juga orang lain yang kita kirimkan. Begitu mudahnya kita menyebarkan fitnah dan ghibah kepada orang lain melalui akun sosial media kita, yang kita tidak tahu secara persis dan jelas. Fitnah memang jelas menyebarkan berita yang tidak ada dalam diri seseorang. Kalau ghibah memang sudah ada di dalam diri dia, tapi untuk apa kita sebarkan aib saudara kita di hadapan umum? Kita tidak punya kepentingan secara langsung, kecuali kita adalah seorang hakim yang bertugas untuk memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Maka marilah kita pandai-pandai dalam menjaga perasaan dan emosi kita untuk tidak begitu mudah menyebarluaskan hoax, berita-berita bohong yang tidak jelas asal usulnya, kemudian kita sebarluaskan.
Kita mengenal di dalam Islam, di dalam suatu amal yang disebut dengan amal jariah. Bahkan disebutkan Rasulullah sebagai amalan yang bisa menjaga kita untuk tetap ada kesinambungan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputus semua amalan illa min thalathin. Nomor satu disebutkan Rasulullah adalah shadaqah jariyah. Kita selama ini mengenal ada pahala jariah. Ketika kita menyisihkan harta kita untuk membangun masjid, melakukan renovasi masjid, membangun rumah tahfiz, membangun pesantren, membangun madrasah dan sebagainya, selama bangunan itu digunakan untuk kemaslahatan umat, maka selama itu pula orang yang mendonasikan, orang yang menyumbangkan itu akan mendapatkan pahala, sekalipun yang menyumbang itu sudah meninggal dunia. Ini disebut dengan pahala jariah. Sudah banyak kita dengar, tapi jangan lupa jemaah sekalian, di dunia digital ini, di dunia digital ini ada dosa digital, dan itu adalah dosa jariah. Jangan hanya berpikir pahala jariah, tapi ada juga dosa jariah. Satu contoh, kita mempunyai akun salah satu sosial media. Kita punya teman kurang lebih 10.000 orang yang mengikuti kita sebagai pengikut kita. Kemudian kita menyebarkan, membroadcast sebuah berita fitnah tentang seseorang melalui akun kita. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang membaca. Dari sekian yang membaca mungkin ada 50%, sekitar 5.000 orang yang akan membaca. Dari 5.000 orang itu ada 1.000 orang yang akan men-share kembali, dia akan menyebarkan kembali kepada teman-teman yang lain. Jemaah akan membayangkan selama 10 tahun apa yang terjadi dengan berita itu. Berita itu sudah berkembang menjadi jutaan bahkan puluhan juta orang yang membaca dan menyebarluaskan. Pada saat kita meninggal dunia, akun kita itu belum ditutup, maka terus dia akan melahirkan dosa untuk yang bersangkutan. Na'udzubillah dari summa na'udzubillah. Hati-hati, waspada. Ada pahala jariah, ada dosa jariah yang akan terus mengalir selama itu dimanfaatkan, digunakan dan disebarluaskan oleh orang lain yang itu sumbernya dari kita, maka kita akan menanggung dosa. Disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang melakukan kejahatan kemudian dia menyebarkan kejahatan itu, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat kejahatan itu, tanpa mengurangi dari kejahatan orang yang bersangkutan. Ini bukan persoalan ringan jemaah sekalian, persoalan yang sangat berat, yang mungkin kita anggap ringan. Sebagaimana tadi kami katakan, seorang pencuri yang ketika dia mencuri melakukan kejahatan tidak direkam dengan kamera CCTV, dia akan merasa tenang, padahal itu semua terekam melalui kamera CCTV. Dan kita di samping kanan dan kiri ada kamera yang jauh lebih akurat, jauh lebih lengkap dan tidak akan pernah luput untuk mencatat sebuah perbuatan kita, yaitu malaikat raqib dan atid yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan kita pun seringkali tidak bisa menahan perasaan kita, menahan keinginan kita untuk turut memviralkan sesuatu berita yang bohong. Jemaah sekalian, berita viral itu berita yang sudah menyebar begitu masif, bukan hanya di Indonesia, bahkan bisa dunia. Dengan ringannya kita memviralkan, kita menggunakan jari-jari kita untuk mengetik pesan-pesan, kita menggunakan tangan kita untuk menggeser layar-layar kita, kita membaca, kita melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk kita lihat, kita mendengarkan suara-suara yang tidak pantas untuk kita dengarkan. Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Mengapa mereka masuk neraka jahanam? Allah sebutkan sifat-sifatnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Justru mereka gunakan mata untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan telinga tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang membawa kepada surga. Justru mereka lebih akrab mendengarkan suara-suara yang membawa kepada neraka. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah binatang ternak.
balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Masyaallah muslimin rahimahullah, lantas bagaimana cara kita untuk menghadapi dosa digital ini di era yang sangat modern? Kita tidak bisa hindarkan diri kita pada dunia yang tidak sudah mengepung di seluruh kehidupan kita, dari depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita, atas dan bawah kita. Maka mau tidak mau kita harus punya benteng pertahanan yang kokoh agar tidak bisa menjebol pertahanan keimanan kita, fondasi keimanan kita. Masyaallah muslimin rahimahumullah, yang pertama tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Kenapa harus hati? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa pusat dari segala perubahan dalam kehidupan manusia itu ada di hati. Karena hati ini merupakan al-mazharut taghir, dia adalah sentralnya perubahan. Maka dalam sentra perubahan ini harus kita jaga kebersihan dan kesuciannya. Karena disebutkan dalam hadis lain, ketika orang berbuat dosa dia menaruh ada setitik hitam, noktah titik hitam di dalam hatinya. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik. 10 kali berbuat dosa, 10 titik hitam. Dan lama-lama hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam. Dan kalau hati kita sudah hitam seluruhnya, na'udzubillah dzalik, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tudhibhum la yu'minun. Percuma saja kita berikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Na'udzubillah, hatinya sudah terkunci, hatinya sudah berkarat. Maka harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi 70 marrah wal yawm au akhar riwayat 100 marrah. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah, ini kata Nabi Muhammad untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari semalam 70 kali, bahkan dalam riwayat disebutkan 100 kali dalam sehari semalam. Dalam 1 kali 24 jam Nabi itu beristighfar dan bertobat 100 kali. Padahal beliau al-jannah, beliau adalah ahli surga. Dosa yang dulu sekarang menyatakan sudah diampuni oleh Allah, beliau adalah maksum dijaga dari berbuat maksiat, tapi tidak mengurangi kebiasaan beliau untuk istighfar dan tobat 100 kali sehari semalam. Itu Nabi Muhammad. Lantas bagaimana kita? Kita belum tentu dijamin oleh Tuhan. Perbuatan dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala kita. Maka sejauhnya seharusnya dan semestinya istighfar kita paling tidak minimal 10 dan 100 kali lipat dibandingkan Rasulullah. Mari kita dawamkan jamaah sekalian, istighfar dan taubat kepada Allah paling tidak sehari semalam 1000 kali. Lebih pun boleh, silakan. Tidak ada ketentuan angka, semakin banyak semakin bagus. Kalau Rasulullah 100.000 wajar. Habis zuhur 200, habis asar 200, habis maghrib 200, habis isya 200, habis subuh 200 kali 1000. Dengan bacaan yang sangat sederhana, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan aku bertaubat. Jadi hati itu selalu bersih. Jangan naik motor dan mobilnya kita cuci. Jangan sedang car wash, tapi juga harus apa? Hand wash. Hati harus dibersihkan dengan istighfar, taubat. Yang kedua adalah zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang membuat kita tenang dan tentram adalah zikir kepada Allah. Baik itu zikir bil lisan wa bil haqiqah. Keutamaan dalam zikir itu sebenarnya adalah menghadirkan Allah dalam setiap dasarnya nafas kita, dalam setiap gerak langkah kita, hadirkan Allah. Pada saat kita sedang menggunakan handphone kita, pada saat kita sedang membuka laptop kita, membuka komputer kita, membuka draft-draft kontrak dan kerjasama kita, jangan lupa berzikir, hadirkan Allah. Sekiranya itu bertentangan dengan syariat, maka kita tolak. Sekiranya masih sejalan, kita jalankan. Yang berikutnya dari hal penting adalah mendawamkan setiap kali sebelum tidur untuk tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran, memahami Al-Quran sekalipun satu ayat? Kita renungkan, kita dalami isinya sebelum kita tidur, satu ayat saja. Insya Allah itu bisa membuka gembok yang ada dalam hati kita. Orang yang tidak pernah mentadabburkan Al-Quran, maka hatinya terkunci. Orang yang terkunci tidak akan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kaitan tazkiyah nafas berada di majlisnya orang-orang soleh.
Kita merasa nyaman berada di tempat berkumpulnya orang baik, berkumpulnya orang-orang soleh. Hindarkan sedapat mungkin berdekatan dengan orang-orang yang toleh, orang-orang yang melakukan kejahatan. Masyarakat muslimin rahmatullah, yang kedua langkah kita adalah melakukan muhasabah digital. Apa itu muhasabah digital? Pastikan kembali, lihat kembali, review kembali seluruh akun-akun kita. Jangan-jangan di dalam rekam jejak akun kita ada hal-hal yang tidak benar, langsung hapus. Lihat pertemanan dan perkawanan kita, adakah orang-orang yang memang soleh? Siapakah yang masih soleh? Pertahankan yang soleh, yang soleh kita unfriend. Karena boleh jadi orang-orang yang seperti itu akan mengirimkan postingan-postingan yang tidak pantas di dalam akun kita. Karena kita bertemu sama dia akan mengirimkan pesan dibaca oleh teman-teman kita. Walaupun bukan kita yang mengirim, tapi yang mengirim adalah teman kita, dibaca oleh teman kita juga. Kita ikut menanggung urusan. Ini bukan pesan ringan ya mas sekalian. Akan terus bertambah dosa jariah kita. Maka melakukan audit terhadap akun-akun kita. Bertemanlah teman-teman yang baik. Lihat kembali postingan-postingan kita yang mengandung ada unsur hoax, kebohongan, fitnah, ghibah. Hapuskan semua rekam jejak ini. Bukan karena kita takut menghadapi pengadilan dunia, kita akan takut pada yaumul mahsyar yang akan memperlihatkan semua kejahatan kita di hadapan seluruh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah takwa digital. Apa itu takwa digital? Betul, dunia digital, dunia yang sepi dari manusia. Tapi jangan lupa, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala selalu ada dalam diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher mereka. Insyaallah dengan solusi ini kita akan bisa menghadapi berbagai perkembangan dan kemajuan zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi hari ini. Melakukan tazkiyah nafas, pembersihan hati, melakukan audit terhadap sosial media kita, pertemanan kita di dalam dunia digital, dan yang terakhir adalah menghadirkan Allah dan para malaikat di dalam setiap aktivitas kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala hal. Barakallahu wa nafa'ana wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu